Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Kemudian di sini saya akan menyampaikan materi SKI kelas 10 tentang Fathu Makkah. Langsung saja, di sini materi yang pertama yaitu kebijakan Rasulullah dalam membebaskan Makkah. Di sini Rasulullah melakukan misi perdamaian yang dibawa untuk kaum kafir Quraisy. Ada beberapa poin yang disampaikan Rasulullah. Yang pertama yaitu orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr. Kemudian yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, ternyata kaum kafir Quraisy memilih alternatif yang ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Sehingga dengan adanya pilihan dari kaum kafir Quraisy ini, mau tidak mau Rasulullah mempersiapkan pasukannya untuk melawan kaum kafir Quraisy. Untuk itu Rasulullah menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah guna melawan kaum kafir Quraisy. Strategi penaklukan kota Mekah yang digunakan Rasulullah dengan cara damai membuat simpati orang-orang Quraisy, sehingga tidak ada pertumpahan darah. Kedatangan Rasulullah dengan pasukan kaum muslimin hanya digunakan untuk memberi peringatan kepada kaum kafir Quraisy bahwa umat Islam telah bangkit. Jadi di sini gunanya Rasulullah mempersiapkan pasukan sebanyak itu bukan tujuan pertama untuk memerangi kaum kafir Quraisy. Namun di sini Rasulullah menaklukkan kota Mekah itu dengan cara yang damai, tidak ada pertumpahan darah. Pasukan besar tersebut semata-mata hanya digunakan untuk sebagai peringatan kepada kaum kafir Quraisy bahwa umat Islam telah bangkit. Dan kenyataannya benar bahwa kaum kafir Quraisy melihat pasukan Islam segitu banyaknya itu, mereka tidak ada perlawanan sama sekali. Nah, di sini ada poin untuk menghindari pertumpahan darah. Rasulullah mengumumkan beberapa hal. Di sini ada 4 hal, yaitu yang pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Siapa yang memasuki masjid, maka dia akan aman. Dan siapa yang tinggal di rumahnya, menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Sebenarnya dalam hati para kaum kafir Quraisy itu ada banyak sekali ketakutan yang tersimpan. Namun setelah Rasulullah mengumumkan beberapa hal tentang keamanan, mereka akhirnya melakukan memenuhi apa yang Rasulullah katakan dengan mencari keamanan di tempatnya masing-masing. Dengan begitu Rasulullah memasuki kota Mekah tanpa ada perlawanan sedikit pun dari kaum kafir Quraisy. Kemudian yang selanjutnya yaitu Haji Wada. Makna Haji Wada. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah berniat melakukan haji dengan segenap kaum muslimin yang berjumlah sekitar lebih dari 100.000 orang. Peristiwa haji ini disebut dengan Haji Wada, yaitu ibadah haji perpisahan. Kenapa disebut dengan ibadah haji perpisahan? Karena tidak lama setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Selain itu, peristiwa ini juga dikatakan sebagai haji Islam, karena setelah itu Allah menyatakan kesempurnaan ajaran Islam melalui wahyunya yang terakhir. Ada pidato Haji Wada, yaitu di sini isi pidato yang disampaikan Rasulullah pada waktu Haji Wada yaitu yang pertama, beliau tidak memastikan apakah masih akan ketemu lagi pada tahun berikutnya. Jadi pada waktu itu Rasulullah telah ada perasaan bahwasanya beliau
tidak akan ketemu lagi pada tahun berikutnya. Sudah ada firasat sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, bahwa menumpahkan darah atau pembunuhan dan mengganggu harta itu haram. Yang ketiga, suami punya hak atas istri dan istri punya hak atas suami. Barang siapa yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian yang kelima, Tuhan hanyalah satu dan asal manusia juga satu dari Adam. Adam yaitu dari tanah. Yang terakhir, orang yang paling mulia di sisi Tuhan ialah yang paling takwa. Tak ada kelebihan orang Arab dari lainnya kecuali takwa. Kemudian wafatnya Rasulullah. Setelah menunaikan ibadah haji, Rasulullah menderita sakit dan semakin hari semakin parah. Setelah merasa tidak mampu menjadi imam sholat, beliau meminta Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya, untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, beliau menghadap Allah dalam genap usia 63 tahun. Masa kehidupan Rasulullah itu di Mekah sebelum diangkat menjadi Rasul selama 40 tahun, kemudian dan setelah menjadi Rasul itu selama 13 tahun, sedangkan di Madinah beliau hidup selama 10 tahun. Jadi jumlah keseluruhan umur beliau yaitu 63 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.